selamat bergabung di HR Channel Official, channel bagi para pencari kerja dan profesi HR. Kali ini yang akan kita bahas adalah terkait interview ya, temanya interview. Judul yang saya angkat kali ini adalah ini loh yang dilihat HR saat Anda interview. Oke. Kita harus tahu dulu pengertian interview itu apa. Ada yang bisa jawab? Ya. Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan antara penginterview dengan yang diinterview, itu pasti ya. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya, yaitu untuk menggali dari kompetensi, juga perilaku dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita sedang mencari informasi melalui percakapan antara si penginterview dengan yang diinterview, ya. Oke, tujuan wawancara itu apa? Nah, ini perlu diketahui ya. Kadang yang mau wawancara ini terkadang ya udahlah, yang penting rapi, datang terus gimana, tidak deg-degan atau apa seperti itu ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengetahui kepribadian seorang pelamar. Ingat, seorang penginterview itu mungkin dulu sudah dibekali ilmu bagaimana cara mempelajari perilaku, behavior dan lain sebagainya ya, yang seperti itu. Yang kedua, untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja ya. Terus selanjutnya, untuk mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan ya. Jadi setiap perusahaan biasanya punya yang namanya kamus kompetensi yang dibuat customize ya. Tapi ada yang belum mempunyai ya, yang belum mempunyai biasanya tuh ya dia paling enggak punya di job desk atau job profile ya. Nah, terkadang kalau yang tahu terkait kompetensi ya mungkin soft kompetensi dia pasti mengacu ke Spencer ya. Tapi biasanya kadang ya udah yang penting buat job desk. Ada perusahaan yang seperti itu. Oh ya, kualifikasinya harus kayak gini. Soft kompetensinya seperti ini, hard kompetensinya seperti ini. Ya. Yang keempat adalah untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi si jabatan dalam suatu perusahaan ini. Jadi kita harus tahu nih ya, orang yang menempati suatu posisi atau jabatan ini itu harus sesuai seperti itu ya. Dulu di perusahaan kami, perusahaan grup ya, mungkin Anda telah tahu BCA, Indofood, dan grupnya itu ya. Jadi dia punya kampus kompetensi. Jadi bagus di situ. Jadi ketika misalkan seseorang itu masuk di level itu tapi kompetensinya kurang sedikit, nah nanti dia oh ya kamu nanti harus ikut training ini. Karena apa? Harus sesuai kompetensi ketika dia menduduki posisi tersebut. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis wawancara. Jadi ada beberapa jenis wawancara yang akan kita paparkan di sini ya. Pertama adalah wawancara seleksi. Kita nyebutnya wawancara seleksi ya. Nah, ini contohnya misalkan kayak proses rekrutmennya adalah walk-in interview ya. Jadi wawancara seleksi ini yaitu apabila kandidat atau pelamar yang akan menduduki posisi ini atau jabatan berjumlah lebih dari satu ya. Jadi misalkan pada suatu hari si rekrutmen sudah menjadwalkan bahwa di suatu tempat akan ada walk-in interview. Di situ biasanya interviewnya tidak terlalu lama, ya. Jadi di sini maka perlu dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa pelamar yang paling berkualitas sehingga dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Ada yang mungkin prosesnya mungkin dibalik.
interview terlebih dahulu, baru proses yang lain. Jadi perusahaan melakukan wawancara di kampus, tapi bagi perusahaan yang mencari lulusan untuk dilatih lebih lanjut ya. Jadi tadi ada keterampilan yang mungkin akan dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa ataupun siswa ya. Oke. Maka cara ini sangatlah efektif sebab memberikan akses bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh kandidat terbaik yang mungkin sangat sulit didapatkan. Maka mungkin kalau di luar itu harganya mahal banget kalau sudah jadi. Makanya ada inisiatif tersendiri dari perusahaan, ya udah kita start mulai cari di kampus-kampus, terus nanti kita didik secara setelah di interview ya, seperti itu. Oke, interview atau wawancara selanjutnya adalah wawancara telekonferensi. Nah ya, ini di saat PPKM ini banyak digunakan. Saya pun sekarang menggunakannya ya. Jadi bukan hanya wawancara saja, jadi ketika proses tesnya pun melalui online ya, aba-abanya pun melalui online. Saya menggunakan bisa Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi bagaimana proses rekrutmen itu bisa tetap dilakukan walaupun kondisinya mungkin tidak memungkinkan seperti saat sekarang, karena mungkin apalagi dulu ya lockdown, benar-benar lockdown kayak gitu. Terus sekarang PPKM ya, jadi si rekrutmen ini harus cari cara bagaimana memenuhi kebutuhan user itu tetap dilaksanakan atau terpenuhi. Oke, selanjutnya wawancara pada saat pameran kerja ya. Jadi di sini biasanya pada saat job fair pernah melakukan wawancara ini. Mungkin bagi yang sudah pernah atau berpengalaman dengan pencarian kerja, atau mungkin yang baru nanti belajar di sini ya. Kayak gitu. Jadi pada saat pameran kerja ada yang pemberi kerja tuh langsung tes di situ dan juga langsung melakukan interview ya. Oke. Pada saat pameran kerja merupakan sebuah pameran yang diadakan untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja ya, sehingga wawancara kadang akan dilakukan secara langsung di saat itu juga. Ada juga yang misalkan perusahaan juga melakukan tes di situ. Jadi sistemnya sistem gugur nih ya. Terus lanjut ke interview. Dulu berpengalaman juga saat rekrutmen bank ya. Jadi rekrutmen bank ini manajemen trainee, manajemen development program itu juga menggunakan sistem ini. Nah, mari kita pelajari apa sih yang dilihat seorang HR saat wawancara. Ada yang tahu? Oke, ya betul. Salah satunya adalah grooming ya, cara berpakaian. Berpakaianlah secara profesional ya. Mungkin yang saya kenakan mungkin bisa dipakai ya, yang seperti ini ya, rapi, segar, tidak kucel, wangi. Nggak wangi pun nggak apa-apa, yang penting jangan bau badan. Ingat, saya sering menemui orang ketika wawancara habis merokok ya, saya itu sangat mengganggu sekali. Yang kedua, biasanya bau badan, mungkin dia cari alamat kantor dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia bau badan, bau matahari dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin disiasati yang seperti itu. Mungkin ketika ini mungkin pakai kaos dulu ya, nyari-nyari kalau sudah tahu misalkan oh ya nyarinya pada saat itu juga, atau mungkin sebelum hari H nyari tempatnya, lokasinya, jadi diperkirakan. Apakah nanti ketika nanti ke sana nanti keringatnya akan banyak atau apa kayak gitu, mungkin sudah diperkirakan ya, seperti itu. Terus selanjutnya attitude ya, sifatnya sopan enggak kayak gitu ya. Sikap sopan dan ramah juga menjadikan penilaian ya. Terus
pewawancara akan melihat setiap gerak-gerik, ingat ya, gerak-gerik dari yang apa ya, seorang yang mengikuti interview ya, mulai dari buka pintu, salam, sapa, duduk ya. Jadi ketika misalkan interview online pun carilah tempat yang enak ya, jadi mungkin tidak mengganggu aktivitas atau mungkin ketika Anda di interview ya. Yang ketiga adalah karakter ya. Karakter seseorang sangat menentukan sekali apakah seseorang layak diterima atau tidak ya dalam suatu perusahaan. Biasanya dalam wawancara kita mengetahui misalnya dengan study case ya. Jadi kita misalkan kalau misalkan kayak gini kamu seperti apa dan lain sebagainya, atau disuruh bercerita di tempat kerja yang sekarang atau mungkin yang lama ya, seperti apa sih kayak gitu. Jadi interview pun ketika melakukan interview kita punya teknik-tekniknya seperti itu. Yang keempat yang dilihat adalah komunikasi ya. Cara bertutur kata itu biasanya kita sangat melihat sekali, terus gestur tubuh, fokus mata, terus nah ini biasanya kita melihat ya ketika misalkan interview, yang di interview ini biasanya suka melihat kayak gini atau mungkin gini, gini seperti itu. Jadi ngelihatnya ke atas, ngelihatnya ke samping ya, yang kebanyakan seperti itu. Nah, alangkah baiknya yang dilihat adalah mata penginterview, atau mungkin kalau misalkan nggak kuat ya, biasanya ada yang nggak enak dan lain sebagainya, mungkin daerah antara sini ya, seperti itu. Coba dilatih ya. Yang perlu diperhatikan ketika saat interview, jangan terlalu banyak misalkan kaki di dihentak-hentakan, misalnya gini. Ada ketika saat stres itu kakinya seperti itu, jadi menimbulkan getaran-getaran pada meja yang terkadang itu mengganggu konsentrasi ya. Ini misalkan interviewnya kalau misalkan cuma berdua, ini interviewnya biasanya panel ya, dan itu juga mengurangi penilaian kita ya, pasti ada something di sini ya. Oke. Nah, ketika misalkan interview juga terkait komunikasi adalah kata yang digunakan adalah bahasa formal, jangan kata-kata yang tidak formal atau mungkin tidak baku. Misalkan kalau bahasanya lo, gue, itu jangan sampai itu terjadi ya. Ini mungkin karena kebiasaan setiap hari, terkadang malah bahasa Indonesianya itu dilupakan ya. Oke, terus yang kelima yang kita lihat adalah antusiasme ya. Tetapi jangan seperti kayak mau orasi ya. Jadi ketika saya interview juga sering melihat kandidat ini seperti kayak mau orasi, atau mungkin malah dia tuh malah membuat saya tuh ngantuk. Jadi suaranya itu kayak mendayu-dayu, seolah dia tuh tidak punya semangat dan lain sebagainya. Gimana saya mau memilih kalau misalkan tidak bersemangat seperti itu ya. Oke, tetapi yang paling penting sekali adalah di sini adalah terkait kompetensi ya. Mungkin yang sebelumnya dari surat yang ditekankan adalah kompetensi, look dari suratnya itu sendiri, serta CV juga seperti itu. Nah, ketika interview ini adalah look dari Anda, dan ketika Anda berbicara harus antusias, komunikasinya dengan bahasa baku, pakaiannya juga harus formal ya, tampilannya tidak kucel dan lain sebagainya ya. Saya rasa pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran, mungkin jadi bekal bagi para pencari kerja yang terutama baru mencari kerja. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih.